Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan dari makalah kami yang berjudul Investment Performance. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 12. Yang pertama yaitu saya Danisa Cornelia Arifin sebagai penyaji pertama sekaligus moderator, dan pemateri kedua ada Evi Nurhidayah, pemateri ketiga Iva Avianti, dan pemateri keempat Melinia Febrianti. Berbagai tipe perusahaan pengelola dana ada 3. Yang pertama perusahaan modal, yang kedua reksadana, dan yang ketiga bursa efek. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor. Selain alternatif investasi, ada juga alternatif seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi tanah, dan bangunan, serta sebagainya. Yang kedua ada reksadana. Reksadana yaitu salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Secara umum, jenis reksadana terbagi menjadi 4, yakni reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan yang terakhir yaitu bursa efek. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama pemodal eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat setidaknya untuk catatan, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu. Karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi, karena pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota. Sang pialang saham, permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang seperti halnya dalam setiap pasar bebas mempengaruhi. Saya Evi Nurhidayah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu variabel untuk penilaian. Pertimbangan utama bagi pemilik dana atau investor di dalam mengoptimalkan keputusan investasi adalah memaksimumkan tingkat imbal hasil investasi pada risiko tertentu. Pembuatan kerangka keputusan investasi sangat menentukan keberhasilan seorang investor di dalam mengoptimalkan tingkat imbal hasil investasi sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi menjadi sekecil mungkin. Salah satu aspek kunci di dalam proses keputusan investasi adalah dengan memperhatikan ukuran kinerja portofolio. Hal ini penting karena instrumen tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi investor untuk menilai seberapa efektif dana yang mereka telah investasikan. Pengaruh kinerja portofolio menjadi sangat penting karena selama ini kebanyakan investor hanya mendasarkan keberhasilan portofolio mereka pada hasil tingkat imbal hasil, tanpa memperhatikan risiko yang mereka ambil untuk mendapatkan tingkat return tersebut. Tanpa mengevaluasi hasil risiko yang disesuaikan, seorang investor kemungkinan besar tidak akan melihat seluruh gambaran. Dalam melakukan penilaian kinerja investasi atau portofolio, kita perlu menggunakan variabel-variabel yang relevan. Variabel-variabel tersebut tidak lain yang pertama adalah tingkat keuntungan.
Tingkat keuntungan yang diperoleh dari pemilik suatu portofolio dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu yang pertama, kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Yang kedua, pembayaran dividen atau juga bunga kalau dalam portofolio tersebut dapat obligasi. Variabel yang kedua yaitu resiko. Pengukur resiko yang relevan bagi pemodal mungkin dinyatakan dalam bentuk deviasi standar tingkat keuntungan portofolio atau beta portofolio. Deviasi standar tingkat keuntungan portofolio relevan untuk investor yang menanamkan dananya hanya atau sebagai besar pada portofolio tersebut. Sedangkan pemodal yang memiliki berbagai atau menanamkan dananya pada berbagai mutual fund, dengan kata lain melakukan diversifikasi pada berbagai portofolio. Beta lebih tepat dipakai sebagai ukuran resiko. Saya Iva Fianti sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang teknik penilaian. Di sini teknik penilaian ada 3 jenis, indeks Sharpe, indeks Treynor, dan juga indeks Johnson. Yang pertama, indeks Sharpe. Dalam metode ini, kinerja portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio, yaitu selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas risiko dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi atau total risiko. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. SPI sama dengan RPI min RF lalu dibagi dengan SDPI. Keterangan simbolnya SPI indeks Sharpe portofolio I, RPI rata-rata tingkat pengembalian portofolio I, RF rata-rata atas bunga investasi bebas risiko, SDPI standar deviasi dari tingkat pengembalian portofolio I, lalu RPM min RF premi risiko portofolio. Yang kedua, indeks Treynor. Dalam metode ini, kinerja portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio, yaitu selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata bunga bebas risiko dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta atau risiko pasar atau risiko sistematis. Secara matematika dirumuskan sebagai berikut. TPI sama dengan RPI min RF dibagi dengan BPI. Keterangan simbolnya TPI indeks Treynor portofolio I, RPI rata-rata tingkat pengembalian portofolio I, RF rata-rata tingkat bunga investasi bebas risiko, BPI beta portofolio I atau risiko pasar atau risiko sistematis, lalu RPI min RF yaitu premi risiko portofolio I. Oke, yang ketiga, indeks Johnson. Metode ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas atau Security Market Line MSL yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Dalam keadaan equilibrium, semua portofolio diharapkan berada pada SML. Jika terjadi penyimpangan, artinya jika dengan resiko yang sama dengan tingkat pengembalian suatu portofolio berbeda dengan tingkat pada tingkat SML, maka perbedaan tersebut disebut dengan indeks Johnson. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa indeks Johnson sebagai berikut. JPI sama dengan kurung buka RPI min RF kurung tutup lalu dikurangi kurung buka RM min RF kurung tutup BPI. Keterangan simbolnya JPI yaitu indeks Johnson portofolio I, RP rata-rata tingkat pengembalian portofolio I, RF rata-rata bunga investasi bebas risiko, RM rata-rata tingkat pengembalian pasar bisa diwakili dengan IHSG, BPI beta portofolio I, RPI min RF yaitu premi risiko portofolio I, lalu RM min RF premi risiko pasar. Saya Melinia Febrianti sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pembahasan kasus. Tabel berikut menunjukkan tingkat pengembalian portofolio A, B, dan C. Tingkat pengembalian pasar
atau IHSG sama dengan RM, serta tingkat bunga bebas risiko selama beberapa periode. Tabelnya bisa dilihat di bawah ini. Dari data tabel tersebut dapat dihitung yaitu indeks Sharpe SPI sama dengan RPI min RF per SDPI. SPA sama dengan 17,1 min 8,6 per 28,1 sama dengan 0,302. SPP sama dengan dalam kurung 14,5 min 8,6 per 19,7 sama dengan 0,299. SPC sama dengan 13,0 min 8,6 per 22,8 sama dengan 0,193. SPM sama dengan dalam kurung 11,0 min 8,6 per 20,5 sama dengan 0,117. Dalam indeks Traynor yaitu TPI sama dengan RPI min RF per beta PI. SPA sama dengan 17,1 min 8,6 per 1,20 sama dengan 7,8. SPB sama dengan 14,0 min 8,6 per 28,1 sama dengan 6,41. SPC sama dengan 13,0 min 8,6 per 28,1 sama dengan 4,23. SPM sama dengan 11,0 min 8,6 per 1,00 sama dengan 2,40. Dalam indeks Johnson yaitu rumusnya berikut. JPI sama dengan RPI min RF min RM min RF beta PI J. PA sama dengan 17,1 min 8,6 min 11,0 min 8,6 1,20 sama dengan 5,62 J. PB-nya sama dengan 14,0 min 8,6 min dalam kurung 11,0 min 8,6 dalam kurung tutup 0,92 sama dengan 3,69 J. PC sama dengan 13,0 min 8,6 min 11,0 min 8,6 min 1,04 sama dengan 1,90 J. PM sama dengan 11,0 min 8,6 min 11,0 min 8,6 dan min 1,00 sama dengan 0. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa portofolio A memiliki kinerja paling tinggi bila dibandingkan dengan portofolio lainnya yang dibentuk sendiri. Dengan demikian, portofolio B dan C perlu direvisi. Revisi tersebut bisa dilakukan secara total, yaitu dilakukan likuidasi atas portofolio tersebut, kemudian dibentuk portofolio baru, atau dilakukan secara terbatas, yaitu dilakukan perubahan atas proporsi dana yang dialokasikan dalam masing-masing saham yang membentuk. Sekian.